Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sains dan kebangkitan Islam. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia sedang mengalami kebangkitan Islam. Yang pertama ada pertumbuhan jilbab. Yang kedua ada jilbab sebagai simbol mobilitas yang tinggi dan aktivisme politik. Yang ketiga ada spiritual beauty, gaya hidup perempuan modern sekaligus islami. Yang keempat ada kebangkitan politik Islam. Dan yang kelima ada civil Islam, Islam sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern. Dan yang keenam ada pertumbuhan kesolehan muslim. Yang ketujuh ada pertumbuhan kesolehan muslim di kalangan anak-anak muda. Dan yang kedelapan ada pertumbuhan literasi Al-Quran. Yang kesembilan ada spiritual ekonomi. Kesolehan muslim mendorong produktivitas kerja. Dan yang terakhir ada pertumbuhan nama Arab. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam dimaknai bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan modernitas, demokrasi, masyarakat sipil, ekonomi pasar, globalisasi, dan kelas menengah. Hal ini merupakan antitesis terhadap asumsi Barat yang selama ini memandang masyarakat Muslim sebagai masyarakat yang kolot dan terbelakang. Di antara pertumbuhan segmen kehidupan Muslim di Indonesia, ada satu yang terlewatkan, yaitu literasi sains. Literasi sains di Indonesia menduduki level terendah di antara 40 negara di dunia. Literasi sains di antara pertumbuhan segmen kehidupan Muslim di Indonesia, literasi sains di Indonesia menduduki level terendah di antara 40 negara di dunia. Dikutip dari TIMMS 2015. Menurut statistically, dengan mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia, 88% dari total jumlah penduduk Indonesia, maka rendahnya literasi sains itu menjangkiti sebagian besar masyarakat Muslim. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Padahal sejarah Islam klasik sangat kaya dengan penemuan sains dan ilmu pengetahuan modern yang mengonfirmasi kebenaran Al-Quran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada abad ke-11, Imam Al-Ghazali menginduksi dikotomi antara ilmu agama, ulum al-din, dan ilmu keduniaan, ulum al-dunia. Mempelajari ilmu agama bersifat fardu ain, wajib bagi setiap muslim, sementara menuntut ilmu keduniaan, hukumnya fardu kifayah, kewajiban hanya dilakukan sebagai muslim saja. Pada masa kolonial, sistem pendidikan Islam yang banyak berlaku ialah pesantren bagi kaum pesantren yang terpinggirkan dan menganggap kaum kolonial sebagai kafir. Sains merupakan produk kolonial yang juga dianggap kafir dan anti-Islam. Oleh karenanya, mereka hanya memilih satu domain pendidikan, yaitu pendidikan ilmu agama, yaitu ulum al-din. Sementara itu, ilmu keduniaan, salah satunya adalah ilmu kedokteran, hanya menjadi dominan segelintir orang, terutama anak dan priayi. Al-Quran Surah Al-Qasas Surah 28 ayat 77 menganjurkan untuk menjaga keseimbangan hidup dan dunia dan akhirat, yang artinya carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagian di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya, modernisasi di dunia Islam. Seiring kolonialisme Eropa yang semakin berkembang di dunia timur, modernisasi ini akhirnya juga tersebar luas oleh ke dunia Islam semenjak akhir abad ke-19. Apalagi setelah dibukanya terusan Suez di Mesir pada tahun 1895, jalur pelayaran dari Eropa ke negeri koloni di dunia Islam semakin mudah dan murah. Kehadiran modernisasi di dunia Islam merangsang pemikiran pembaruan di kalangan para intelektual muslim atau ulama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ulama modernisasi di dunia Islam. Yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani.
1838 sampai 1897. Ia seorang intelektual Muslim dan politikus yang kritis. Ia berasal dari Afghanistan, tetapi memiliki pengalaman tinggal di berbagai belahan dunia Islam, seperti Iran, Mesir, Turki, India, bahkan Hindia Belanda. Ia memandang bahwa dunia Islam telah tertutup dari perubahan dan kemajuan, sehingga menyebabkan kejumudan agama. Mereka juga tersekat-sekat satu sama lain. Yang kedua ada Muhammad Abduh 1849 sampai 1905. Ia seorang intelektual Muslim dan rektor Universitas Al-Azhar Kairo. Ia berasal dari Mesir dan pernah diasingkan oleh pemerintah kolonial Inggris akibat keterlibatannya dalam pemberontakan melawan kolonialisme. Dalam pengasingan di Paris bersama Al-Afghani, ia mendirikan jurnal Al-Urwah Al-Wutska. Ia menekankan bahwa modernisasi merupakan keniscayaan sejarah. Umat Islam tak perlu mengelak dari keniscayaan ini. Hal yang perlu dilakukan hanyalah merevitalisasi ajaran Islam yang memberikan hak akal sehingga umat Islam bisa menggunakan untuk berijtihad menghadapi dunia modern. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yang ketiga ada Rashid Ridho 1865 sampai dengan 1935. Ia merupakan seorang intelektual Muslim dari Suriah. Pada mulanya ia merupakan pengikut Sufisme, tetapi kemudian mengkritiknya bersama Muhammad Abduh. Ia mendirikan jurnal Al-Manar. Ia berpendapat bahwa ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan akal dan ilmu, serta mengoptimalkan potensinya melalui ijtihad dalam menghadapi realitas modern. Selanjutnya, modernisasi di Hindia Belanda. Indonesia pada awal abad ke-20 ketika modernisasi dan industrialisasi mulai menyebar ke seluruh dunia. Masih merupakan wilayah kolonial Belanda yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Dengan ditopang politik etis, industrialisasi dan modernisasi mulai menggejala di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Hal ini menjadikan kaum pribumi semakin terpolarisasi dalam beberapa kelas sosial. Modernisasi di Hindia Belanda sebagian besar tetap bertahan di pedesaan dengan basis pertaniannya. Yang kedua, sebagian mulai terserap ke dalam industri menjadi buruh. Yang tiga, sebagian mulai terserap ke dalam birokrasi menjadi pegawai kolonial atau pangreh praja atau perusahaan-perusahaan asing. Yang keempat, sebagian telah tumbuh menjadi wirausaha yang sukses, terutama memulai perdagangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Umat Islam terbesar di semua kelas sosial ini. Yang pertama, Muslim pedesaan. Mereka merupakan bagian terbesar dari penduduk di Hindia Belanda. Mereka nyaris tak berpendidikan, buta huruf, dan tak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Dunia modern yang sedang tumbuh dan berkembang di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Mirip logika Durkheim, mereka mempertahankan solidaritas mekanik untuk tetap bertahan hidup di tengah penetrasi modernisasi. Semua berbasis ekonomi, pertanian, mekanisme gotong royong dalam segala hal, dan punishment bagi pelanggaran aturan adat. Dalam kultur pertanian tradisional, mereka banyak dilingkupi berbagai kepercayaan tradisional yang berseberangan dengan rasionalitas modern. Yang kedua, pengaruh praja. Merekalah yang kemudian mengisi pos-pos tenaga ahli di birokrasi pemerintahan dan perusahaan. Perusahaan asing yang beroperasi di Hindia Belanda. Hampir bisa dipastikan bahwa mereka berasal dari kelas aristokrat, yaitu golongan ningrat dan priayi. Mereka merupakan anak-anak bupati, wedana, para pegawai
kolonial dan sederajatnya, atau memiliki kekerabatan dengan kaum aristokrat. Untuk mengidentifikasi sebagai keturunan aristokrat, kepada mereka disematkan gelar aristokrat, misalnya Raden atau di Jawa, atau Andi atau di Bugis sebagai besar dari mereka merupakan penganut kepercayaan atau gerakan kebatinan yang memadukan sinkretisme ajaran Islam, Hindu dan Buddha. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Umat Islam terbesar di semua kelas sosial ini Muslim kelas menengah. Muslim kelas menengah ini berasal dari kelompok santri kaya dan terdidik melalui pesantren. Bahkan sebagian di antara mereka melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah, terutama di Mekah atau Madinah dan Kairo. Basis perekonomian mereka ialah pertanian yang luas, produksi barang atau jasa, atau perdagangan berbagai komoditas. Oleh karena kemandirian mereka di bidang ekonomi atau kelas menengah, maka artikulasi pikiran mereka relaksasi merdeka atau bebas dari donasi kolonial, serta memiliki keberpihakan kepada kaum lemah. Selanjutnya, implementasi Islam. Yang pertama, ada penerapan Islamisasi sains dapat dilakukan dengan pendekatan fundamental radikal. Menurut Wijajakusuma tahun 2008, pendekatan fundamental radikal untuk mewujudkan Islamasi sains ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, internalisasi, yaitu melakukan proses pemasukan nilai-nilai Islam ke dalam materi-materi sehingga sesuai dengan pemikiran, pendapat, dan hukum Islam. Yang kedua, koreksi, yaitu melakukan koreksi terhadap materi-materi yang bertentangan dengan pemikiran, pendapat, dan hukum Islam. Yang ketiga, substitusi, yakni melakukan penggantian terhadap materi-materi yang bertentangan dengan pemikiran, pendapat, dan hukum Islam dengan materi yang baru sama sekali. Yang keempat, adisi, yaitu menambahkan beberapa submateri baru ke dalam materi yang ada. Yang terakhir, fiksasi berupa pembukuan materi yang telah ada. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, sains dan teknologi merupakan instrumen paling penting dalam sejarah modern, dan hal ini menjadikan kebutuhan mutlak bagi umat Islam untuk bergerak maju. Dua domain yang berbeda sehingga tidak ada konflik di antara keduanya dan tidak perlu integrasi di antara keduanya. Yang ketiga, sains merupakan sebuah axial project sehingga setiap proyek sains harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Yang terakhir, sains sendiri merupakan aktivitas sosial budaya yang diadopsi masyarakat Barat dari kebudayaan Muslim di abad pertengahan dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan, sehingga umat Islam seharusnya cukup mengadopsi sains Barat dan menyesuaikannya dengan konteks kultural Muslim di berbagai negara. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata, dan wal qalami wa ma yasturun, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.